Shalom, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sesaat lagi mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita naikkan pujian kita, penyembahan kita bagi Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami berdoa, mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, supaya kami dibawa pada pengertian yang benar akan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan, sebab kami tidak bisa bermegah atas kemampuan kami. Kami mau berserah, kami mau bersandar pada hikmat yang daripada-Mu. Ini kami, tuntun kami, bentuk kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kau lembut. Kau manis, Kau lembut. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati, ini kami, tuntun kami. Penolong, Kau penghibur yang menuntun. Padamu kami berseru, bawa kami lebih dalam.
tuntun kami berdoa. Terpujilah Kau. Haleluya. Efesus pasal 6 ayat yang ke-18 berkata, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa setiap waktu berbicara bahwa doa itu bukan sekedar melipat tangan dan menutup mata. Berdoa setiap waktu berbicara bahwa doa bukan dibatasi oleh ruang dan waktu-waktu tertentu saja. Berdoa setiap waktu berbicara tentang bagaimana kita terhubung dengan Tuhan di setiap waktu. Sehingga dimanapun kita berada, pikiran kita akan terhubung dengan kebenaran Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Di sana kita akan bisa bertahan melawan segala serangan dari si jahat. Di sana kita akan dituntun untuk meresponi segala sesuatunya yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita diajar untuk meresponinya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita terhubung dengan Tuhan. Kita berdoa setiap waktu. Dan dikatakan kemudian berdoa di dalam roh. Apa yang dimaksud dengan berdoa di dalam roh? Mungkin ada orang-orang yang mengartikan, oh ini kaitannya dengan bahasa roh. Bahasa roh yang diartikan dengan ucapan-ucapan yang tidak dimengerti oleh manusia. Ucapan-ucapan yang seakan-akan itu menjadi mantra. Oh, di situ kita mengusir iblis dengan kita mengucapkan hal-hal yang kita sendiri pun bahkan tidak ngerti itu apa. Apakah itu yang dimaksud dengan berdoa di dalam roh? Roma pasal yang ke-8 di ayat yang ke-26 dan 27 berkata demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Di ayat yang ke-27 dikatakan bahwa Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Di sini kita melihat maksud roh. Apa yang dimaksud roh? Tujuan roh. Di sini kita ketemu dengan kehendak Allah. Jadi apa yang dimaksud dengan berdoa di dalam roh? Berdoa di dalam roh berbicara tentang keinginan roh, maksud roh, keinginan roh. Berdoa dalam roh bicara tentang kehendak Allah. Apa yang dimaksud dengan keinginan roh? Galatia pasal 5 ayat yang ke-17 berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Di ayat yang ke-19 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan seterusnya, dan seterusnya.
Yang dimaksud dengan berdoa di dalam roh adalah berdoa sesuai dengan keinginan roh, maksud roh. Bukan doa yang terpusat pada pemuasan hawa nafsu kita. Bukan doa yang dimaksudkan untuk memuaskan amarah kita. Bukan doa yang memaksa Tuhan, berikan aku ini, berikan aku ini. Untuk apa? Untuk kepuasanku, untuk kepuasan dagingku. Tuhan, hukumlah orang itu pantas dihukum, dia begitu jahatnya. Tujuannya apa? Untuk memuaskan dendamku, untuk memuaskan amarahku. Jika masih ada hal-hal seperti itu dalam doa kita, maka tidak bisa dikatakan bahwa kita sudah berdoa dalam roh. Sebab keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Keinginan roh bicara tentang kehendak Allah. Jadi bagaimana kita tahu apakah kita sudah berdoa di dalam roh atau belum? Coba teliti apa yang ada dalam doa kita. Siapa yang menjadi pusat dalam doa-doa dan permohonan kita? Jika kita sungguh berdoa dalam roh, maka kita berdoa sesuai keinginan roh di dalam kehendak Allah. Kiranya Roh Kudus menuntun kita mengerti lebih lagi. Kiranya kita berserah lebih lagi. Biar Roh Kudus yang menyempurnakan doa-doa kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan ini. Tuhan ingatkan kami bahwa kami harus berdoa setiap waktu dan berdoa di dalam roh. Berdoa di mana kami menyelaraskan hati kami dengan apa yang menjadi keinginan roh, maksud roh. Di mana dalam doa-doa kami tidak terpusat pada daging kami, pada hawa nafsu kami, tapi apa yang menjadi keinginan roh di dalam lingkup kehendak Allah. Kiranya Roh Kudus menanamkan kebenaran ini dalam hati kami, sehingga dalam doa-doa kami, ini bukan tentang kami, bukan tentang kehendak kami lagi, tapi tentang Tuhan dan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.